nggak sih kamu penasaran kemana perginya makanan setelah kita makan? Kenapa kita bisa merasa lapar lagi setelah beberapa jam? Nah, hari ini kita akan mengikuti perjalanan makanan di dalam tubuh dan melihat bagaimana sistem pencernaan bekerja. Semua dimulai di sini. Saat kamu menggigit makanan, gigi akan mengunyahnya menjadi lebih kecil. Tapi bukan hanya gigi yang bekerja loh. Ada air liur yang membantu melunakkan makanan dan memulai proses pencernaan zat makanan dengan bantuan enzim yang disebut amilase. Lalu, lidah mendorong makanan ke belakang mulut untuk ditelan. Saat menelan, makanan melewati faring dan masuk ke kerongkongan. Makanan tidak jatuh begitu saja ke perut. Kerongkongan memiliki gerakan yang disebut peristaltik, seperti gelombang yang mendorong makanan ke bawah. Proses ini terjadi otomatis, bahkan kalau kamu makan sambil berdiri atau berbaring. Sekarang, makanan sampai di perut. Di sini, makanan akan diaduk dengan cairan asam lambung dan enzim pepsin. Enzim ini memecah protein, sementara asam lambung membunuh bakteri jahat yang mungkin ikut tertelan. Setelah beberapa jam, makanan berubah menjadi bubur halus. Di sini, makanan siap menuju ke usus halus. Disinilah keajaiban terjadi. Usus halus adalah tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Hati dan pankreas juga ikut membantu mengeluarkan enzim dan cairan empedu untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Nutrisi yang telah diserap akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Sementara sisa makanan yang tidak dicerna akan melanjutkan perjalanan ke usus besar. Di usus besar, sebagian besar air diserap agar tubuh tidak kehilangan terlalu banyak cairan. Sisa makanan yang sudah tidak berguna akan menjadi limbah atau yang biasa kita kenal sebagai kotoran. Akhir dari perjalanan ini adalah saat tubuh mengeluarkan limbah melalui anus. Proses ini disebut ekskresi. Nah, supaya kita tetap sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, makan makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Kedua, selalu cuci tangan sebelum makan untuk menghindari bakteri yang bisa menyebabkan diare dan penyakit pencernaan lainnya. Ketiga, minum cukup air dan berolahraga secara teratur agar sistem pencernaan bekerja dengan baik. Hindari makanan berlemak tinggi dan pedas secara berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan seperti MAH dan GERD. Jadi, itulah perjalanan makanan dalam sistem pencernaan kita, dari mulut hingga keluar sebagai limbah. Semua proses ini terjadi otomatis di dalam tubuh. Makanya, penting banget buat makan makanan sehat dan menjaga kebersihan agar pencernaan tetap sehat. Jangan lupa minum air juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.